dipersembahkan oleh Kami dari Roti Jepang Sao, Premium and Halal Sando from Bandung. Masakan tradisional yang berasal dari Kota Kandangan, Kalimantan Tengah. Enak banget sih ini. Perpaduan dengan sambalnya juga enak. Makanan khas Papua. Iya, ini sambal asar. Sepatutnya dimakannya pakai apa? Ikan. Boleh. Tertarik untuk investasi 200 juta. Jadi mau bersalaman atau no? Gimana, mau bersalaman atau tidak? Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Nah, pemirsa, para calon juragan kita hari ini sudah ada 3 nih. Namun, kalau kita lihat bagaimana mereka ketiga calon juragan ini untuk menarik perhatian dan juga hati para panelis. Mereka tuh berkesempatan ya pemirsa untuk mendapatkan bantuan modal dan juga investasi, serta siapa kira-kira yang akan dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Nah, rasanya tidak sabar untuk merayakan peserta yang akan dinobatkan sebagai terjuragan hari ini. Apalagi ketika perayaannya akan lebih spesial, kita rayakan bersama Kongguan The Legendary Biscuit. Pemirsa juga dapat memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info, produk, dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Baik, pemirsa, langsung saja kita serahkan kepada coach kita. Yang pertama, calon juragan kita ini dimentori oleh Coach Dewa. Coach Dewa, apa yang menjadi spesial pada calon juragan yang pertama? Siap. Tidak mudah untuk bisa bertahan dalam kondisi sulit, termasuk kena PHK setelah 12 tahun kerja. Peserta Juragan Zaman Now kali ini adalah sepasang suami istri, mantan pramugara dan juga pramugari maskapai Airlines Internasional yang harus kena PHK setelah 12 tahun kerja pasca COVID. Tentu ini menjadi sebuah kejadian yang tidak akan dilupakan dan hingga membuat akhirnya dia melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam kehidupannya, termasuk menjadi seorang pebisnis. Bisnis yang ditekuninya adalah roti Jepang. Namanya adalah Roti Jepang Sao. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Ari dan ini istri saya Katisha. Kami dari Roti Jepang Sao, Premium and Halal Sando from Bandung. Berikut ini adalah produk fruit sando kami. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mencobanya. Silakan Ibu Dian. Kita punya varian straw original, matcha, coklat, dan cako untuk buahnya. Yang belum pernah. Yang favorit ini strawberry original. Lalu yang keduanya matcha. Bapak silakan. Silakan. Cukup? Oke. Baik, para panelis, saya mencoba untuk mempresentasikan Roti Jepang Sao. Kita diawali tahun 2022. Untuk konsep atau brandingnya kita menggunakan konsep Jepang tradisional seperti di Kyoto. Lalu juga untuk kita mempunyai ikon Sao, anak kecil Jepang yang lucu, dan kita ilustrasikan menggunakan kartun seperti manga Jepang yang sangat terkenal. Mungkin perpaduan ini yang membuat Roti Jepang Sao mudah diterima oleh anak-anak dan keluarga di Kota Bandung khususnya. Bapak dan Ibu, kami mengharapkan Bapak dan Ibu bisa menjadi strategic partner kami, bisa bergabung dengan kami, dan timnya bisa membantu kami dalam memperbaiki manajemen, sistem, dan finansialnya. Dan juga kita membuka investasi sebesar 200 juta untuk saham sebesar 10%. Sekian mungkin dari kami, terima kasih. Kenapa fruit sando yang dipilih? Jadi mungkin di awal kita sudah menentukan ingin Japanese bakery. Oke. Gitu. Dan patokannya kenapa? Pertama, marketnya besar, lalu setelah itu kita mencari spesialisasi lagi. Dan ternyata sando cukup menarik dan di Indonesia belum banyak yang kenal. Dari segi scalability, misalkan mau buka di Bali atau Jakarta, seberapa sulit? Kendala utama ini tuh kan produknya sebenarnya adalah karena dia pakai fresh cream, dairy cream bukan yang non dairy, dia itu harus selalu dingin.
baik produk jadinya atau si krimnya sendiri ketika belum jadi. Jadi modal utama kita tuh di kitchen sekarang adalah chiller. Nah sekarang mungkin visi ke depannya, sekarang kan mulai dengan sini, suatu specialized product gitu kan. Tapi apakah ke depannya mau lebih ke arah bakery, yang orang walk in? Apakah ke sana mau ke arah produk yang bisa dibawa oleh-oleh? Ya sebenarnya kita pengennya seperti, kita sebenarnya membenchmark Mivi, brand Mivi yang di Jepang. Jadi kayak merchandise. Jadi dia sebenarnya hanya Dia roti, tapi dia punya IP saho atau IP toko itu dan dijadiin banyak merchandise gitu. Teman-teman ini kalau berbisnis, apakah terbuka untuk another strategic things dengan ketika ada partner, atau memang ini sudah jadi idealisme? Contoh ya, misalnya kalau saya mungkin melihat produk yang ditaruh di belakang itu jauh lebih potensial untuk cabangnya banyak sekali dibandingkan yang di depan. Ya, dengan kemungkinan distribusi, konsumsi harian, and then juga kemudian shelf life-nya lebih lama seperti itu. Atau memang sudah, enggak, saya akan ngerjain yang depan gitu. Kalau terkait dengan pengembangan, atau ini masih open untuk discuss strategi dan lain-lainnya. Untuk saat ini, aku masih yakin sama produk Sando ini. Ya, satu kita ngelihat dari sisi market ya. Bakery dengan banyak varian itu tentu lebih menarik dan atraktif terhadap pasar ya. Dan juga punya umur lebih panjang dibandingkan yang Sandonya. Walaupun both itu bisa berjalan. Artinya begini, kita bisa jualan cake dan kemudian ada bakery-nya. Nah ini juga bisa seperti Sando dan kemudian ada bakery-nya. So both bisa berjalan bareng seharusnya. Ya intinya sih bisnis bakery seperti ini ya tentu dengan satu outlet juga bisa make money, bisa profitable. Cuman kan kata kuncinya ya adalah scalability lah, economies of scale. Dengan lebih banyaknya produksi, HPP-nya juga akan lebih murah, brandingnya juga akan lebih bergaung. Ya pada intinya kita harus punya outlet yang lebih banyak gitu. Kalau boleh tambah Pak, kita sebenarnya udah mulai ini menyerupai Mivi. Bikin shokupan bentuknya kucing sama kelinci. Bisa Ini dibawa ke depan. apa namanya? Bisa Yang di belakang itu apa aja sih? Oh ini roti-roti tambahannya Pak. Roti-roti. Bawa aja. Oh bawa. Dan itu tahan lama. Maaf. Dan ini Iya, tahan lebih lama. Ini 4 hari di kulkas karena kita tidak pakai pengawet ya. Ini sebenarnya jadi kita specialize di shokupan juga kan. Ada shokupannya, shokupan yang base-nya dari si Sando itu. Shokupan matcha kita jual, shokupan coklat kita jual, shokupan charcoal kita buat. Lalu ini untuk mengatraksi anak kecil, kita bikin yang bentuk kucing, kita bikin yang bentuk kelinci gitu Pak. Kalau ini suplementari ininya aja Pak, buat si Sandonya sebagai main produknya. Kalau resepnya dari mana? Yang Kenapa, Pak? berincas terhadap resep dan produk development-nya siapa? Saya. Oh, Ya. yang beli Sandonya anak-anak atau orang dewasa atau gitu? Namanya? Iya, pertamanya pasti anak-anak ya. Suka ngelihat warna-warni dan buah-buahan gitu. Tapi ibu-ibu dan anak muda juga, mereka juga suka. Sebetulnya kalau dari segi palet, saya rasa enak dalam artian dari freshness buahnya itu juga sebuah produk yang menarik secara visual gitu. Tapi untuk kedepannya saya rasa perlu juga untuk roti Jepang Saho lebih banyak mendalami soal resep-resep supaya punya produk yang betul-betul enak, diterima oleh berbagai kalangan masyarakat dan punya pengembangan produk yang lebih variatif lagi dan lebih enak. Nah, sebenarnya justru pemilihan Sando itu sendiri sebagai produk utamanya dalam roti Jepang Saho menjadi sebuah strategi yang cukup bagus kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena itu akan menjadi produk core-nya yang akan membuat positioning kuat di benak pasar. Mereka akhirnya datang, ketika pun mereka datang, mereka ngambil roti-roti yang biasanya bakery yang lain, itu jadi masalah. Kalau dalam bisnis itu ada namanya additional revenue-nya. Jadi ada namanya core revenue, ada core product gitu. Oke, baik. Coach, bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan untuk meyakinkan tim panelis? Ya, pada dasarnya mereka berdua banyak belajar ya, dan juga
pembelajar dan pastinya juga bersabar ya. Pada saat kita mentoring, biasanya kan kita selalu encourage mereka untuk bisa tumbuh secara signifikan dan cepat. Tapi beliau sadar, beliau pemain baru, beliau sadar juga ini harus diperbaiki semua fundamental dan manajemennya. Maka ketika pun memberikan sebuah offering kepada panelis, lebih kepada ekspektasinya adalah bisa support mereka untuk bisa bertumbuh juga gitu dari segi manajemen, kapasitas dan lain-lain. Dan ini mengingatkan saya waktu JJN sebelumnya, ada yang juga diinvest sama panelis itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang isunya adalah bukan isu tentang seperti apa, tapi kepada butuh kawan-kawan panelis untuk masuk, untuk bantu kita untuk bisa bertumbuh gitu. Oke, baik. Tapi saya penasaran sih, itu kan Shokupannya lucu ya. Gambarnya Bunny ya? Kelinci, benar. Dan kucing. Oh, oke. Itu harganya kira-kira berapa, boleh tahu? Ya, ini kita hargain 28.000 untuk 5 slice. Ini udah kita potong. Oke, 5 slice. Dan Iya. itu ada bunny dan juga ada Iya, kucing. Oke, kita akan lihat ya. Apakah produk dari roti Jepang Saho dan juga presentasi dari roti Jepang Saho ini dapat memikat hati para tim panelis. Pemirsa, masih ada 2 calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Siapakah mereka dan akan seperti apa? Siapakah akan menarik perhatian dan juga hati para tim panelis? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Masakan tradisional yang berasal dari Kota Kandangan, Kalimantan Tengah. Enak banget sih ini. Saya akan coba cari. Resep otentik yang tidak bisa ditemukan di seluruh Palangkaraya atau memang pemainnya itu banyak? Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Tom. Coach, kira-kira di calon juragan kedua pada episode kali ini, apa yang membedakan dengan calon juragan lainnya? Ini luar biasa, karena Juragan Zaman Now ini bisa ketemu sebuah usaha yang merupakan pelopor ketupat kandangan. Jadi ini adalah pelopor ketupat kandangan tahun 1970-an. Tapi sekarang adanya di Palangkaraya, namanya ketupat kandangan Baban. Nah, beliau adalah cucu dari foundernya, lalu kemudian sekarang sudah generasi ketiga. Dan ini dia ketupat kandangan Ibu Heldawati. Halo, perkenalkan saya Gadis dan ibu saya, Ibu Helda. Kami dari Ketupat Kandangan Baban di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ketupat kandangan ini adalah masakan tradisional yang berasal dari Kota Kandangan, Kalimantan Tengah. Makanan ini hampir 80% terbuat dari kelapa, dari kuah, daun, dan ikan yang adalah salah satu ciri khas dari Kalimantan Tengah, yaitu ikan haruan atau ikan gabus. Dan ikan haruan ini dimasak dengan cara diasap, dan diasap oleh tempurung kelapa. Dari ketupat sendiri adalah dari bahan daun kelapa, kuahnya adalah dari santan kelapa. Dan di sambalnya juga disajikan dengan perasan dari buah khas Kalimantan, yaitu limau kuit. Kami berharap ada investor atau Bapak Ibu panelis yang mau untuk kita boleh membuka cabang di kota-kota besar, mungkin Jakarta atau Surabaya. Dan kami juga rindu bisa memperkenalkan produk ketupat kandangan ini menjadi seperti salah satu produk lokal lainnya. Nah sekarang kita akan bertanya pada tim panelis, kira-kira dari tadi kan udah dicoba nih, saya mau bertanya ke Pak Rex dulu. Pak Rex, gimana rasanya, enak Pak? Jujur ya, enak banget sih ini. Gitu ya. Terima kasih Pak. Saya mau nanya gini, pertama ada cita-cita untuk berkembang di setiap kota. Ini maksudnya model bisnisnya mau di franchise kan gitu atau mau dijalankan sendiri?
harusnya dijalankan sendiri. Iya. Kalau berbicara problem bisnis ini adalah semua bahan bakunya harus datang dari sana. Ya. Bahkan berasnya ini bawa di pesawat, berasnya harus dari sana. Nyampe di sini tuh beda ternyata berasnya. Oke, jadi kalau saya ngelihat gini, lebih realistis dulu ya. Ya. Lebih realistis dulu adalah tentu menjadi semacam destinasi ketika kita ke Palangkaraya. Wah, itu bisa gede banget sebetulnya bisnisnya. Nah, sementara untuk pengembangan kota-kota lain, kalau saya berpikir mungkin resep ataupun bumbunya itu bisa semacam di license gitu ke resto besar, grup-grup besar gitu. Yang dimana itu bisa menjadi menu di dalamnya. Nah, tapi di sisi lain, ya contoh misalnya di Jogja ada kopi klotok misalnya kan. Wah, itu hampir every tourist maybe ke sana jalannya. Nah, ini juga bisa dibentuk nih di Palangkaraya ini dengan branding yang tepat. Orang itu nanti kalau ke Palangkaraya harus ke Ketupat Kandangan Baban. Wah, itu udah satu bisnis yang luar biasa besar, dan menurut saya kalau itu terjadi, Mbak Gadis mungkin dan ibunya tidak ada waktu pasti ngejalanin. Terima kasih Pak. Pasti kami tertarik, tapi hanya seperti yang kami sebutkan di paparan kami bahwa untuk proses dan bahan baku ini untuk menjamin bahwa ini adalah ciri khas itu tidak bisa diubah. Jadi misalnya kayak beras memang harus kami bawa dari Kalimantan, kemudian ikan yang memang harus diasap, tidak bisa digoreng atau dipanggang pakai arang. Jadi harus pakai tempurung kelapa dan harus ikan haruan. Jadi itu yang merupakan ciri khas yang tidak bisa diganti dengan bahan gini, lain. saya lebih permudah aja. Oke, saya nggak mau pakai nama brandnya deh. Ya. Tapi saya mau beli bumbu dan bumbunya, bukan resep. Tapi bumbunya, bumbu dasar. Yang dalam bentuk pasta ataupun dalam bentuk frozen dikirim. Saya mau jual di, saya punya misalnya coffee shop misalnya. Bisa nggak? Kalau bumbu ya bisa Pak. Ya, business owner itu kadang-kadang kurang fokus. Dan ketika berkembang bicaranya pengen buka cabang gitu kan. Padahal berkembang itu juga bisa membesarkan apa yang sudah ada. Ya, misalnya sekarang omsetnya 5 juta, bisa jadi 25 juta dengan mengembangkan tempatnya, jadi destinasi, ya tempat makan yang terkenal di Palangkaraya, seperti itu. Nah, jadi saya mengingatkan teman-teman ini untuk tidak terlalu fokus kalau ngembang itu harus tambah toko. Dan kalau tetap pengen berkembang, dikenal makanannya di mana-mana, itu kan bisa juga dengan mengirimkan bumbunya. Bekerja sama dengan resto-resto lain. Kuahnya enak, terus rasa ikan asapnya juga enak, perpaduan dengan sambalnya juga enak. Jadi rasanya kalau memang saya tahu, saya akan coba cari. Permasalahannya adalah saya nggak tahu. Jadi saya sih mengamini yang Pak Rex sampaikan sih. Mungkin untuk perluasan di banyak tempat, saat ini belum terlalu kepikiran, karena sebetulnya buat saya ini harusnya jadi sebuah top of mind, makanan, oleh-oleh, pusat kuliner kalau saya datang ke Palangkaraya. Nah, itu yang rasanya harus dipastikan dibangun gitu, build the brandnya. Karena hati-hati juga ketika tadi membangun brand lebih modern, sosial media lebih modern, kadang-kadang terlalu modern, orang malah tidak melihat bahwa ini yang otentik dan orisinal. Modernisasi tentu boleh gitu, tempat yang lebih bagus, tempat yang lebih modern, lebih bersih, mungkin ber-AC, tapi pastikan bahwa baik dari penamaan, logo, dan lain-lain juga terlihat bahwa ini sebuah produk yang otentik dari sana, sehingga orang merasa bahwa ketika saya makan ketupat Kandangan Baban itu adalah ketupat yang paling asli dan enak, apalagi ketika mereka sampaikan resepnya sudah berjualan di tahun 70-an. Saya menyetujui statementnya Mbak Dian mengenai keeping the tradition, karena itu adalah sebetulnya makanan yang tradisional dan tempatnya pun it's the home ground of the place gitu. Jadi ini kayak kalau contoh misalkan ini akan dibawa ke kota sebelah atau kota yang lebih besar, ya mungkin perlu modernisasi atau rebranding yang lebih kekinian. Tapi karena tempat lahir makanannya juga di Palangkaraya dan jualannya di Palangkaraya, menurut saya itu
justru tradisi tersebut yang harus didalamkan. Oke, saya mau tanya, ini pertanyaan fundamental yang mungkin saya belum mengerti. Jadi ketupat kandangan Baban ini resep otentik yang tidak bisa ditemukan di seluruh Palangkaraya atau memang pemainnya itu banyak? Sama aja sebenarnya ketupat, cuman mungkin beda ya. Beda sama ketupatnya, cuman beda ininya, campurannya. Campuran, oke. Tapi kalau mau makan yang mirip-mirip, ada. Oke. Untuk bumbu mungkin sama dengan ketupat-ketupat atau masakan ketupat yang lain, tapi kami punya bumbu rahasia yang mungkin berbeda dari ketupat kandangan yang lain. Sekarang ketupat kandangan ini statusnya adalah hidden gem. Jadi artinya orang akan mencari, kemudian banyak sekali rombongan yang datang karena cerita tradisionalnya masih sangat kental. Dan ini adalah kekayaan kuliner Indonesia yang harusnya dipertahankan. Jadi kekuatan terbesarnya dari ketupat kandangan ini adalah memiliki resep warisan yang benar-benar dijaga sampai sekarang. Jadi rasanya itu sangat konsisten, enak, menggunakan bahan baku lokal, dan legend. Saya kurang mengerti yang dicari apa. Apakah dana atau ini apa 30 juta? Atau jadi mereka sekarang ini karena baru sebetulnya Gadis juga ikut terlibat dalam bisnis, tapi melihat bisnisnya ini benar-benar sangat-sangat tradisional sekali. Nah, Gadis berharap mau dibuat lebih modern. Tapi nggak ada nominalnya atau apanya? Nominalnya 30 juta. Ya, 30 juta. 30 juta dan offer profit sharing berapa? 10%. 10%. Seterusnya. Oke, so bahasa sederhananya 30 juta itu untuk bantuan. Untuk bantuan. Perbaikan. Kalau mau berbisnis, kita ngobrol lagi. Ngobrol gitu di balik kan. itu, setelah itu. Oke, baik. Tapi ntar kita akan kembalikan lagi ke tim panelis ya. Kan seperti apa keputusannya untuk episode Juragan Zaman Now kali ini. Dan pemirsa, masih ada calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Kira-kira siapakah dia? Dan apakah mampu memikat hati tim panelis? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Untuk menghadirkan makanan khas Papua. Tapi sepatutnya dimakannya pakai apa? Ikan? Boleh, ikan atau kalau di Papua lebih banyak pakai ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para tim panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita tanya ke Coach Peter. Coach, siapa calon juragan kita kali ini? Kayaknya kalau ngelihat dari bentuknya jauh nih. Iya, betul sekali. Karena pemuda yang satu ini datang jauh-jauh dari tanah Papua ke studio Metro TV untuk memperkenalkan produknya yang bernama Sambal Baba. Beliau ingin menjawab pertanyaan dan kerinduan akan orang-orang seperti apa sih produk khas tanah Papua. Nah, ternyata produk beliau ini punya satu bahan baku dari ikan khas Papua, yaitu ikan asap. Seperti apa produknya? Berikut kita panggilkan Mas Yamin dari Sambal Baba. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada hari ini saya senang sekali bisa hadir di JJN Season 4 untuk menghadirkan makanan khas Papua, produk khas Papua kepada para panelis untuk memberikan experience menikmati makanan khas Papua tanpa panelis harus ke Papua. Dan perkenalkan, saya Yamin Rahman, saya founder dari Sambal Baba. Izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada panelis untuk menikmati makanan khas Papua dan produk khas Papua sekarang. Terus kami persilakan untuk mencicipi
makanan khas Papua yang dibawa sama Kakak Yamin ya? Iya, siap. Oke. Nah, kami bawa singkong sentani sama keladi. Ini produk makanan khas di sana, di mana mereka biasanya memakan ini dengan ikan. Oke. Kemudian kami bawa keripik Thank you. keladi, boleh dicoba juga. Ini produk khas di sana. Kalau mau coba ikannya langsung juga boleh. Oh ini ikan. Iya, Langsung ini sama olahan. Oh itu olahannya. Iya, ini sambal asar, yang ini rendang tuna, yang ini abon ikan asar. Tapi sepatutnya dimakannya pakai apa? Ikan. Boleh, ikan atau kalau di Papua lebih banyak pakai ini. Oke, berarti Biar saya memberi pakai. experience baru. Kalau yang ada di meja panelis saat ini isinya adalah? Isinya adalah 4 produk yang ada di depan sini. Oke, ini yang di dalam tas yang ada Iya. di meja panelis. Baik. Jadi sembari para tim panelis menikmati hidangannya, kami persilakan Baik. Kak Yamin untuk melakukan presentasi. Papua terkenal dengan hasil ikan yang banyak sekali. Salah satu hasil ikannya adalah ikan tuna. Sementara ikan asap adalah proses pengawetan ikan yang melalui pengasapan 3-4 jam dengan bahan bakar yang tepat, kemudian waktu durasi yang tepat, serta cara bakar yang tepat, maka menghasilkan ikan tuna yang bertekstur padat, kemudian gurih, serta wangi asap yang menggugah selera makan Anda. Kita menciptakan 3 produk, yang pertama sambal asar, yang kedua rendang tuna, yang ketiga abon tunasar. Di mana sambal merupakan resep keluarga turun-temurun yang kita padukan dengan ikan asar. Revenue kami 2018 kami memulainya bersama istri dengan 2 pekerja aja. Omsetnya di 438 dan November kita sudah ada 10 karyawan dengan omset di November 1,5 miliar. COGS-nya di angka 45 dan gross profit margin-nya di angka 29. Kami berharap dengan masuk di JJN 4 ini kami bisa exposure produk kami berharap produk kami juga bisa dijual dan memberikan kesempatan kepada produk Papua untuk bisa dijual di luar Papua. Dan capital investment yang kami butuhkan 200 juta, 30% kita akan gunakan untuk cost of goods sold-nya, 30% kita gunakan untuk cash flow, dan 30% marketing cost, serta 10% kami gunakan buat event. 200 juta itu Ya. sebagai apa ya? Sebagai loan atau sebagai Baik. equity atau Kita akan capital investment-nya kita akan berikan dalam bentuk investasi, di mana kita akan berikan profit sharing 20% dari revenue, dari gross profit margin selama 3 tahun. Net profit atau gross profit? Ya, net profit. Mungkin saya mau sedikit memberi masukan ya. Baik. Tahu nggak salah satu makanan yang paling laku di Indonesia ini apa? Paling laku nasi. Kayak Nasi goreng. ya benar sekali. Betul. Nah, saya kepikir sebetulnya alih-alih ke sambal Iya. yang jadi temen nasi, Iya. dan memang sambal itu kan banyak sekali di Indonesia ya. Iya. Dan itu betul-betul satu selera ya. Iya. Artinya kalau saya tinggal di Bandung, kebiasaan sambal itu yang seperti ini yang enak gitu. Akan Iya. sulit sekali menggantikan referensi saya terkait dengan sambal. Iya. Tapi kalau misalnya tuna asap, cakalang asap, Iya. apa asap gitu yang kemudian ini dicampurkan menjadi nasi goreng, bumbu-bumbu seperti itu pangsa pasarnya sangat besar sekali, bisa masuk ke industri jadinya. Kalau industri horeca itu kalau produknya laku, recurring pasti terjadi. Karena almost no option mau buat di mana. Memang harus datangkan dari Papua kan. Iya. Nah, jadi ini satu hal yang boleh dikonsider untuk lebih ningkatin omsetnya. Dan tentu pembelian horeca itu tidak selama itu melakukan term of payment. Iya. Ya mungkin juga bahkan bisa cash. Ya sambal baba ini menarik ya, apalagi kalau dia bisa mendistribusikan barangnya dengan harga yang kurang lebih tidak terlalu tinggi atau terjangkau di kota-kota besar lainnya. Karena mereka punya kekayaan alam ya, yang fresh, yang banyak kekayaan alamnya, sehingga ini menjadi satu potensi yang luar biasa yang bisa digali oleh bisnis tersebut. Penjualan tadi kan 80% melalui retail B2B. convenience store kan? Iya. Itu sistem beli putus atau bisa retur? Kalau beli putus bisa retur. Kalau beli putusnya kita kasih bisa retur. Kenapa? Pengalaman kami
di Papua dan Papua Barat itu produknya jarang sekali ada yang retur. Oh, jadi Selalu habis. Mereka beli putus, tapi Iya. kalau nggak habis bisa retur. Iya, bisa retur tapi jarang sekali terjadi. Teman-teman ini jangan terlalu berfokus ketika bisnis itu hanya di convenience store. Apalagi kita masih UMKM ya. Kalau dibeli putus tanpa retur sih oke. Tapi kalau ternyata sudah ada term of payment, sudah beli putus, ini tuh bukan gamenya UMKM. Di mana nanti membutuhkan modal besar, inventory besar gitu. Jadi masih banyak cara. Dan sudah banyak terbukti di Indonesia ya, bisa live di streaming, live di TikTok, live bikin di YouTube channel dan lain-lain. Jadi bisa manfaatkan banyak strategi selain hanya bergantung kepada toko orang. Karena kan sebetulnya produknya udah bisa diserap dari masyarakat luas ya. Cuman ya mungkin tadi kata-kata beli putusnya itu mungkin kurang tepat lah dari definisi yang sebetulnya. Kalau nggak salah biasanya permasalahan di UMKM seperti ini adalah memastikan karyawan baru atau pemberdayaan masyarakat, karena di sini ada pemberdayaan masyarakat kan, gitu. Memastikan bahwa kualitas, kuantitas produksi tetap terjaga, bagaimana ya? Karena itu salah satu tantangan saya rasa. Iya, itu benar sekali Bu Dian. 2 tahun lalu kita ada problem dengan itu. Makin ke sini kan kita belajar. Kita belajar memperbaikinya. Jadi mulai kita menggunakan protokol industri sebenarnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita memberikan pelatihan kepada penghasil ikan tuna. Karena ini titik kritisnya ada di mereka. Kalau cucinya salah, kemudian bahan bakarnya tidak benar, kemudian proses masaknya salah, sudah salah di situ, akhirnya produk kita juga jadi salah. Oleh karena itu kita buat kelompok, kita edukasi mereka, kita memberitahu ini standar loh produk ikan yang bagus, sehingga sudah bagus, tolong untuk dijaga, kita komitmen sama-sama ya. Kita komitmen sama-sama, tolong dijaga supaya saya tetap mengambil ikan asar Anda juga dibeli ikan asarnya, dan bisa dijual di pasar tradisional dan supermarket. Tentu ada trust dari konsumen lagi karena lebih lama, lebih bagus, teksturnya lebih tebal dan lebih lembut. Serta wangi asapnya berbeda. Itu harus penting sekali karena begitu ada perbedaan kualitas pengasapan, perbedaan kualitas kesegaran ikan, pasti akan sangat berpengaruh ke produk akhir yaitu sambal baba. Sehingga kalau dilihat tadi demand-nya cukup banyak karena market oleh-oleh dari Papua itu juga belum terlalu banyak yang masuk. Demand-nya sudah aman, tapi jangan lupa bahwa supply-nya baik dari bahan baku maupun juga dari SDM yang melakukan pengolahan ikan asap dan sambal baba. Banyak orang yang mungkin bertanya-tanya kalau misalnya ke Papua atau pulang dari Papua oleh-olehnya apa ya, dan selalu dijawab khasnya nih ikan asar, dan mungkin juga nggak banyak orang yang mengetahui soal ikan asar. Nah inilah mungkin yang jadi opportunity atau potensi yang sangat besar dari sambal baba. Oke, baik. Terakhir, Coach, supaya meyakinkan membawa cita rasa Papua ke seluruh Indonesia dan juga mengexpand tadi ke Timika sama ke Manokwari. Gimana, Coach? Ya, jadi ini lewat episode kali ini saya bersyukur ya, kita tinggal di Indonesia yang kekayaan alamnya itu luar biasa, kekayaan makanannya juga luar biasa. Jadi ini adalah part dari nation branding, destination branding. Makanan salah satunya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, biasanya kita udah tahu nih apa yang kita incar untuk makan di daerah tersebut. Nah, sambal baba mungkin jadi salah satu alternatif ketika kita pergi ke Papua. Wah, kita harus cobain sambal baba. Jadi saya rasa potensinya sangat besar. Potensinya masih sangat besar. Tapi kira-kira bagaimana keputusan tim panelis? Jadi pemirsa, itulah tadi presentasi dari Kakak Yamin, sambal baba ya. Sambal baba. Dan sudah ada 3 calon juragan yang melakukan presentasi. Tapi kira-kira dari ketiga calon juragan itu, siapa yang akan mendapatkan suntikan modal ataupun investasi, dan siapa yang akan dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini? Maka dari itu tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Mau pakai 60 juta tuh sangat tidak perlu. Tertarik untuk investasi 200 juta. Jadi mau bersalaman atau no? Gimana, mau bersalaman atau tidak? Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dan juga kita membuka investasi sebesar 200 juta. Kami berharap ada investor. Dan kapital investment yang kami butuhkan 200 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Dia satu outlet aja kapasitasnya tuh 200. Mau pakai 60 juta tuh sangat tidak perlu. Ya maksudnya ya tergantung, kan maksudnya kalau Emang siapa belum tentu. Buat gue sih ini. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita ketahui bersama, maka dari itu kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. mungkin saya mulai dengan Mas Ari dan Mbak Gadis ya. Pertama, selamat karena sudah dari bencana COVID berhasil walaupun mengalami istilahnya musibah karena dikeluarkan, tapi bisa memutar ini ke bisnis, ide yang bagus, yang menarik. Jadi kita sangat suka ceritanya dan semangatnya sebagai entrepreneur. Kita juga suka kreativitas produknya dan rasanya juga enak. Mungkin pasti ada masukan untuk memperbaiki produknya atau segala. Mungkin pasti ada masukan dari sana sini. Tapi overall we very like your vision and your product. Mungkin pertanyaan dari kita, apakah produk ini scalable, ya kan? Oleh karena itu setelah kita diskusi, kita sepakat tidak bisa memberikan bantuan. Tapi kita tertarik untuk investasi 200 juta. Dan ini oleh 3 mentor, Pak Reno, Pak Rex, udah paling master lah di Indonesia di bidang kuliner. Tambah saya sedikit-sedikit lah kasih masukan. Tapi mungkin kita mau mengomongin secara percentage-nya. Sementara pemikiran kita ke arah 30%. Silahkan dipertimbangkan. Gimana? Coba coach ya. Coba, Runding. mau dirundingkan terlebih dahulu bersama mentornya? Iya. Kalau mungkin berani, angkanya ya. bisa agak lebih tinggi, di angka 500 mungkin. Kita no negotiable. Oh, negotiable. Oh, 10. Tadi konfirmasi lagi 30% untuk 200 juta. Jadi mau bersalaman atau no? Gimana, mau bersalaman atau tidak? Oh, bersalaman! Silakan, Mbak. Iya, pastinya di luar dari ekspektasi ya. Kita nggak siap dengan tawaran itu udah pasti. Tapi sebenarnya tadi kita coba yakinkan sama Coach Dewa. Kang Dewa bilang sebenarnya yang dilihat bukan nominal sih. Jadi dengan siapa kita berpartner gitu. Jadi kalau hanya 200 juta dirasa tidak terlalu banyak, nanti ketika kita sudah berpartner itu bisa menjadi berlipat-lipat gitu. Jadi jangan dilihat nominalnya, tapi lihat dengan siapa kita berpartner. Itu sih yang Dewa. Ya, jadi dengan keputusan saya dan Pak Sebastian untuk berinvestasi di Japanese roti Jepang Saho ya, semoga network kita, pengalaman kita yang sudah kami alami bisa diimplementasikan. Kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelumnya juga bisa diimplementasikan, jadi Saho ini tidak mengulangi kesalahan yang dulu kita pernah buat. Ya intinya kita sharing, kita tidak mau menggurui, tapi kita mau grow sama-sama. Jadi looking forward to be working together. Kita lanjutkan ke peserta selanjutnya, silakan Pak Rex. Ya, buat Mbak Heldawati ya dan Mbak Gadis ya. It's a good business, bangunlah sebagai ikon Palangkaraya ya untuk menjadi wisata dan destinasi teman-teman, dan juga dikonsider tadi pertimbangan dari saya untuk
mencoba menggarap market B2B, HoReCa, ya karena itu sangat potensial. Dan singkat aja, untuk itu kita memutuskan untuk memberikan bantuan support ya senilai 15 juta rupiah. Kami berterima kasih kepada seluruh panelis yang sudah mengapresiasi kami, usaha kuliner kami Ketupat Kandangan Baban dengan memberikan support dana sebesar 15 juta rupiah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana komentar dan juga keputusan untuk Kakak Yamin. Kira-kira gimana, deg-degan? Iya. Tapi kita langsung tanyakan saja pada tim panelis. Silakan Ibu. Halo Kakak Yamin, Iya, terima kasih sudah membawa makanan Papua tanpa kita harus ke Papua. Jadi banyak yang sudah mencoba makanan Papua sebelum harus ke Papua. So thank you. Dan kami memutuskan untuk tidak memberikan investasi kepada Sambal Baba, tetapi kami akan memberikan bantuan modal senilai 20 juta rupiah yang mungkin bisa menjadi dasar untuk melebarkan sayapnya ke kota-kota lain di sana. Baik, Bu Dian. Itu udah amazing banget. Dan jujur tadi agak rasa deg-degan waktu baru mulai, dan waktu penyampaian pada saat diinformasikan juri itu lebih deg-degan lagi. Tapi alhamdulillah udah selesai. Terima kasih banyak. Kita akan langsung bertanya dulu kepada Pak Reno. Pak, siapa yang menjadi terjuragan di episode kali ini, Pak? Ya, memang episode kali ini juga kita diskusi banyak ya, karena buat kami semua, kalian semua juragan, hebat-hebat lah. Dan kita, I mean what I say, datang dari background berbeda-beda, challenge yang berbeda-beda, dan visi yang kedepannya juga yang berbeda-beda. Jadi saya ucapkan congratulations, udah sampai di tahap ini. Namun menghormati cara main kita di Juragan Zaman Now, saya mau bagaimanapun harus memilih salah satu juragan di episode kali ini. Jadi yang akan kami nobatkan sebagai peserta yang terjuragan adalah Jadi deg-degan. Saya jadi ikut deg-degan nih, Pak. tanpa pergi jauh Sambal Baba. Alhamdulillah. Selamat untuk Sambal Baba. Karena Sambal Baba sudah menjadi juragan Zaman Now episode ini, akan mendapatkan dana tambahan sebesar 10 juta rupiah. Alhamdulillah Sambal Baba Papua menjadi pemenang peserta terjuragan di Juragan Zaman Now hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 pada hari ini. Tapi kira-kira siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis, dan apakah mereka akan mendapatkan tambahan modal ataupun dinobatkan sebagai terjuragan? Maka dari itu, saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Bisa dinikmati dalam momen apapun. Apa Setengah aja deh, setengah. Tapi ada tahunya. Tapi harganya sama, Pak. Oh iya, harganya saya dapat. Membuat daging steak dengan teknik kusut. Ini apa ini? Itu hanya untuk membuat asap. Esensial nutrisi bagi mom and kid. 500 juta, tapi untuk 30%. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.